Oke, ya selamat siang semuanya. Hai, selamat bergabung di Your Say Back Season 3 yang kali ini kita bakal ngebahas tentang Behind BTS Song. Wah, ini udah menarik banget ya. Sebelumnya teman-teman kenalin, aku Laras gitu. Aku di sini sebagai moderator yang akan menemani selama beberapa menit ke depan untuk ngebahas seputar tadi udah di-spill dikit ya tentang BTS Song yang pastinya kita semua kayaknya udah nggak asing sih, apalagi yang di sini kan juga ketika mendaftar di apa ya form itu kan udah tahu BTS pasti pasti Laras yakin banget kayak gak ada yang nggak ngerti tentang lagu-lagu BTS kurang lebih seperti itu. Dan karena memang lagu BTS jujur Laras pun juga ngerasa kayak seasik itu gitu, dan juga ada makna-makna yang bikin kita kayak wah ternyata menarik ya gitu. Jadi makanya hari ini kita bakal ngebahas seputar behind the song gitu ya, dari BTS songs itu bakal ada apa aja dan kemudian apa sih makna di balik dari lagu tersebut seperti itu. Nah, dan tentunya karena Laras bakal apa ya kayak nggak akan sendiri di sini buat ngobrolin seputar BTS songs. Nah, di sini Laras bakal ngenalin narasumber kita pada kesempatan kali ini nih, ada Kak Sharon dan Kak Ayu. Mungkin aku mau sapa sedikit dulu ya Kak Sharon dan Kak Ayu. Halo Kak. Halo. Hai. Oke, nah ini ada Kak Shena dan Kak Ayu yang bakal nanti di sini kita pokoknya seru-seruan buat ngebahas tentang lagu-lagu BTS dan juga maknanya. Pokoknya silahkan banget nih buat nanti teman-teman yang pengen nanya-nanya seputar lagu BTS atau mungkin kan udah pasti nih kalau udah seneng lagu itu kan kakak boleh dong ngebahas mungkin historinya gimana atau mungkin kayak apa Easter egg-nya kalau bahasa di filmnya ya kayak gitu-gitu ya, bisa banget langsung aja drop your comment atau pertanyaannya di kolom komennya. Nah, tapi sebelum kita bakal masuk ke ini ya apa pertanyaan-pertanyaannya dan juga talk show-nya gitu. Nah, jadi aku mau ngingetin dulu nih buat teman-teman mungkin bisa on cam dulu ya, karena ini kan nanti kita bahasanya seru nih, bakal seru-seruan gitu. Jadi kayak kalau off cam kan sayang ya teman-teman ya, gitu. Apalagi kan ngomongin BTS, kata Laras sih harus kayak kita semangatnya diliatin gitu. Jadi kita on cam. Nah, habis itu juga jangan lupa buat teman-teman yang udah join di Zoom kali ini buat stay sampai akhir acara nanti, karena kita bakal kasih presensinya itu di akhir nanti. Jadi jangan sampai juga teman-teman udah join nih ternyata di tengah-tengah live gitu kan dan nggak dapat presensi, kan sayang ya teman-teman ya. Nah, jadi pastiin buat join sampai akhir acara nanti. Dan juga jangan lupa karena materinya seru, kita narasumbernya juga udah kayak asik banget kayak gini, bakal ngebahas tentang BTS songs. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman pengen sharing nih kayak wah asik banget loh Zoom kali ini gitu, bisa banget buat apa ya share your story gitu di Instagram story-nya dan tag @yoursay_id, @bts_ahc, dan @army.sulawesi gitu ya teman-teman. Jadi 3 akun itu silahkan di tag karena kita bakal lihat juga kayak wah nih kayaknya ada yang seru dan menarik juga di story-story teman-teman kayak gitu. Dan tentunya juga kalau misal nanti mau ada pertanyaan atau apa-apa, bisa langsung tulis aja di kolom komen, nanti kita bakal bacain. Jadi Laras juga punya pertanyaan, teman-teman juga punya pertanyaan, jadi nanti kita bakal diskusiin bareng-bareng untuk ngobrol di BTS Songs kali ini gitu. Nah, oke teman-teman, jadi nanti ya silakan yang mau tanya langsung aja langsung aja ketik di kolom komennya. Oke. Nah, berarti langsung aja nih karena kayaknya teman-teman udah nggak sabar ya Kak ya gitu. Ini dia intronya nggak usah lama-lama gitu karena materinya bakal seru banget gitu kan ya. Jadi ini aku mau menyapa lagi buat Kak Ayu dan Kak Sharon nih. By the way, gimana kabarnya nih? Mungkin bisa nih dari Kak Sharon yang udah on mic dulu, boleh nih. Hai Kak Sharon. Oke. Hai Kak Laras, halo juga Kak Ayu. Teman-teman Eh, semuanya, kabar baik nih. Oke. Gimana kabarnya juga Kak? Wah, kalau aku sih sangat baik ya, sebenarnya sangat Sangat semangat baik. sih. Kalau Kak Ayu gimana nih Kak Ayu, gimana kabarnya? Aku lagi flu. Tapi lagi flu, walaupun flu tuh kayaknya masih kelihatan ini sih, kelihatan semangat buat kayak, wah hari ini ngomongin BTS songs, nggak Oh boleh, iya nggak dong, ya. Nah, harus. bener banget tuh. Nah ini teman-teman, pasti deh hari ini pokoknya kita harus seru-seruan, harus nanya, harus banget kayak ngobrolin. Karena biasanya ya kak ya, kalau misal ada teman buat ngobrol yang sama-sama suka tuh kan seru ya kak ya. Jadi kayak ini nanti selama beberapa menit ke depan silahkan manfaatkan waktunya dengan baik. Anyway, buat pertanyaan pembuka dulu nih, aku pengen tanya buat Kak Sharon dan juga Kak Ayu, nanti mungkin bisa bergantian jawabnya. Aku pengen tahu kenapa sih gitu kok bisa suka sama BTS, maksudnya mungkin apa alasannya kenapa suka dengan BTS seperti itu. Kita dimulai dari Kak Sharon dulu, silakan. Oke.
Kalau dibilang suka awalnya tuh agak apa ya, bisa dibilang lumayan random sebenarnya. Karena nggak gitu tertarik sebetulnya awalnya, tapi emang bener aku udah dari awal tuh suka banget ngedengerin lagu K-pop, tapi waktu itu masih multi fandom gitu ceritanya Kak. Tapi tiba-tiba dengerin satu lagunya mereka yang judulnya Forever Young, itu tuh langsung kayak, wah ini lagunya bagus banget gitu kan, kayak nggak kebayang gitu, kok bisa ada boy group bikin lagu kayak gini dan makna dalamnya juga dalam banget gitu kan ya. Dan cukup berbeda aku pikir dari boy group yang lainnya. So, akhirnya dari lagu itu aku mutusin untuk jadi ARMY. Gitu sih, Kak. Oh ya, oke menarik ya. Jadi berarti lebih ke pertama tuh lagu Forever Young itu ya, kayak yang bikin kayak wah ini kayaknya Mhm. lagunya sangat-sangat apa ya dari apa ya dari lagunya tuh udah bikin yang kayak Iya terngiang-ngiang iya buat itu iya. nggak sih Kak? Wah ini sih. Mhm. Wah ini menarik banget nih ya kan buat teman-teman yang mungkin pengen nanya Kak kok bisa mungkin atau ada juga yang sama-sama suka Mhm mhm. BTS dari lagu Forever Young juga gitu kan bisa aja gitu. Udah langsung chat aja gitu. Anyway. Oke, thank you ya Kak Ayu. Mungkin aku Kak Ayu, Kak Sharon ya. Aku mungkin mau ke Kak Ayu dulu. Kalau Kak Ayu gimana nih? Mungkin sejak kapan dan kenapa gitu suka sama BTS? Kalau aku sih gara-gara dulu kan aku pernah, stay di rumah aja gitu tahun 2018 ya. Nah itu awalnya kan sering lewat, di TV kabel tuh, apa namanya, kayak, reality show-nya BTS, cuman dulu waktu itu belum suka, soalnya aku nggak suka rambutnya warna-warni gitu, dulu kan aku anti K-pop gitu kan. Terus kemudian, suatu waktu aku pernah nonton Bon Voyage-nya mereka itu pas lagi di Hawaii. Nah, itu menurut aku tuh benar-benar sangat menghibur karena ternyata mereka tuh lucu gitu. Akhirnya dari situ mulai mencari tahu tentang mereka, mulai nonton MV-MV mereka, dance practice mereka dan ternyata, keren gitu loh. Kemudian udah mulai, eee, la lag ngecek-ngecek lagu-lagunya, ternyata mereka, eee, keren banget lagunya tuh setiap lagu, setiap MV, semua video itu semuanya ada teorinya dan ada makna di baliknya itu. Makanya akhirnya jadi memutuskan untuk, menjadi ARMY gitu, kayak gitu. Oke, wow, ya ternyata sempat apa ya? Maksudnya ada tadi kan juga dari Kak Sharon ada yang sebenarnya awalnya nggak tertarik gitu. Terus Kak Ayu juga ternyata ada awal yang nggak tertariknya dulu. Wah itu sebenarnya menarik sih. Jujur juga kalau dari aku juga apa ya? Awalnya tuh kayak yang nggak yang terlalu kayak kenapa sih harus BTS dan sebagainya gitu. Tapi ternyata setelah dengerin lagunya tuh kayak wah banget ya. Apalagi kalau aku yang bener-bener paling apa ya memorable banget dan juga kayak bener-bener suka banget tuh lagu Dynamite sih itu kayak kalau keinget lagu itu wah auto sih, itu auto asik banget lagunya dan diputer di mana-mana tuh juga seru gitu kalau didengerin. Nah, ini asik nih ya teman-teman. Anyway kalau misal dari Kak Ayu dan Kak Sharon sendiri kan apa ya perwakilan dari komunitasnya ya. Jadi Kak Ayu itu dari ARMY Sulawesi dan Kak Sharon dari AHC. Nah, itu tuh gimana Kak? Mungkin AHC itu apa, kemudian ARMY Sulawesi itu apa gitu dan apa ya relation ke BTS-nya tuh gimana gitu. Mungkin bisa dijelasin dulu boleh dari Kak Ayu dulu deh. Silakan Kak Ayu. Oke, halo semuanya, saya dari ARMY Sulawesi. Jadi ARMY Sulawesi itu kayak fanbase-nya, BTS. Itu khusus untuk daerah Sulawesi. Jadi yang kita cakup itu nggak cuman kan Sulawesi ada beberapa tuh, ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Utara, banyak banget. Tapi kita memang mencakup semua itu. Jadi, ARMY Sulawesi gitu. Tapi biasanya di Makassar. Jadi untuk di komunitas kita itu ada beberapa dari luar daerah, nggak cuman walaupun kita biasanya di Makassar tuh nggak cuman, ARMY yang di Makassar aja yang join di dalam, tapi ada beberapa dari daerah-daerah lain, kayak gitu. Nah, kalau kita sih lebih seringnya ngadain fanbase yang lebih sering ngadain event-event gitu kayak, nonton bareng, kayak konser atau film. Baru-baru ini kan ada, apa namanya, yaitu Coming Cinemas ya. Terus kayak birthday party-nya mereka, ataupun kayak charity-charity yang, memang ditujukan untuk project-project kayak, ARMY dan untuk BTS gitu, kayak gitu. Oke menarik sih ya Kak. Berarti kalau boleh tahu, untuk dari ARMY Sulawesi ini kayak ngebuka nggak kalau misalnya memang ada yang dari luar Sulawesi kemudian ingin mengikuti komunitas itu bisa gitu Kak? Yang di Sulawesi? Boleh sih, nggak ada masalah sih. Sejauh Oh ini kita oke. juga ada yang dari luar Sulawesi malah. Oh gitu menarik banget. Oke kalau gitu Laras boleh ya di sini daftar ya Kak berarti ya? Boleh boleh boleh. Oke deh menarik deh. Oke lanjut aku, next dulu untuk Kak Sharon bisa dijelasin dulu sekilas tentang AHC itu gimana? Oke.
AHC sendiri sebetulnya kita cukup kalau dibilang base enggak juga gitu ya, tapi kayak kita tuh lebih ke safe place sebenarnya buat teman-teman ARMY. Jadi kalau teman-teman ARMY mungkin udah ada yang pernah ikutin kita base-nya memang lebih ke online gitu Kak. Jadi di Twitter @bts_ahc_idn. Nah di sana kita awalnya itu berjalan dari tahun 2018. Kalau teman-teman mungkin masih ingat waktu itu Bang Tan baru aja awal-awal gitu ya menang top sosial artis dari Billboard Music Award. Nah itu kan selain euforianya tuh gede banget karena kemenangan pertama atas award internasional gitu ya, somehow ada juga beberapa teman-teman ARMY yang memang cukup down gitu dengan adanya haters, dan kita tuh berinisiatif sama teman-teman dari berbagai negara gitu ya awalnya untuk nyediain tempat atau ruang aman buat teman-teman sesama ARMY buat saling cerita. Dan ternyata dari tahun 2018 itu responnya bagus banget dari teman-teman ARMY, dari yang kita hanya satu akun gitu ya Kak. Akhirnya sekarang kita berkembang terus sampai tahun ini kita udah ada 15 akun cabang di berbagai negara termasuk Indonesia itu sendiri. Dan kegiatannya itu lebih ke ya itu tadi, selain kita ngadain juga beberapa apa namanya webinar, terus kita juga ada juga charity dan acara-acara nobar kayak tadi juga ya komunitas ARMY Sulawesi, tapi kita juga lebih banyak apa ya, memang kita concern atau fokus utamanya adalah isu tentang kesehatan mental dan pengembangan diri. Jadi kita suka banget ngadain webinar edukasi, terus apa ya, pokoknya yang berkaitan dengan semua pesan positifnya BTS dan juga mendengarkan teman-teman ARMY di DM Twitter. Nah, kebetulan tahun ini dan di bulan ini AHC itu udah di tahun kelimanya kita, gitu ya teman-teman semua, dan sejauh ini kita sudah mendampingi kurang lebih ada 6.000 teman-teman ARMY di DM Twitter yang kita dengerin tiap hari ceritanya atau curhatannya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Wow, keren Itu. banget ya. Ternyata, wah ini ternyata dari AHC dan juga dari ARMY Sulawesi kan ya, komunitasnya mungkin beda tempat dan juga ini, tapi sama ya, maksudnya secara kegiatan juga kurang lebih sama, dan I hope kayak purpose-nya pun juga hampir sama gitu ya tadi ya. Nah ini aku juga tadi sempat nge-highlight dari Kak Sheran kan bilang kalau misal memang lagu-lagu dari BTS itu sendiri kan memang ada unsur mental health-nya gitu, jadi kayak ada singgungan tentang mental health-nya gitu. Nah ini menarik karena aku punya pertanyaan kayak dari Kak Sharon dan Kak Ayu sendiri tuh lagu atau album yang mana gitu yang memang paling berkesan gitu, karena dia ini punya pesan mental health tersendiri atau bagaimana gitu, mungkin ada nggak satu lagu atau satu album, boleh dari Kak Sharon dulu. Kalau dari aku mungkin ini ya Kak, Map of the Soul sama Love Yourself ya, karena itu emang benar-benar ada campaign-nya juga gitu ya, yang BTS sama UNICEF, dan memang benar-benar mereka menggaungkan pesan tentang self-love. Sama kalau Map of the Soul itu lebih mengangkat teori psikologi sebenarnya ya. Kalau teman-teman lihat album ini tuh referensinya adalah buku psikologi yang ditulis oleh Carl Jung gitu ya. Dia adalah bapak psikoanalisis yang ngebahas teori psikologi sebenarnya, tapi dikemas dengan sangat baik dan sangat estetik gitu ya sama Bang Tan, sehingga kita bisa juga lebih gampang gitu untuk memahami dari pesan-pesan dari si lagu-lagunya mereka dalam album ini. Oh iya sih benar juga. Jadi memang ibaratnya suatu itu kan memang ilmu gitu kan yang dia dikemas dari menjadi sebuah lagu yang benar-benar bikin di telinga kita tuh kayak ringan dan kita bisa paham gitu ya Kak ya dengan isinya tuh apa. Yang menarik banget sih. By the way, berarti itu lagunya apakah menjadi salah satu lagu yang disukai atau kayak lagu favorit gitu, atau masih ada nih lagu favoritnya ada lagi Kak gitu. Gimana nih Kak Sharon? Kalau aku tuh susah milih sebenarnya kan. Lagu-lagunya tuh bagus-bagus banget, dan setiap lagunya tuh punya makna yang dalam dan juga bisa relate gitu ke kita teman-teman ARMY yang dengerin lagunya. Jadi kalau disuruh milih aku kayaknya nggak bisa milih favorit aku yang mana. Waduh, ya susah ya. Tapi jujur Lara juga kayak semua lagunya BTS tuh seru-seru, dan juga itu tadi walau udah seru dan dia tuh punya maknanya mendalam dan bagus gitu ya Kak. Jadi wah emang lengkap banget deh. Oke deh gitu, thank you Kak Sharon. Aku mungkin move dulu ke Kak Ayu ya gitu. Kak Ayu aku mau tanya-tanya lagi juga sama masih seputar tentang
lagu yang disukain dan mungkin yang berbau mental health itu apa sih yang kakak kayak highlight banget nih, kayak lagu ini paling 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 oke nih maknanya gitu, ada nggak nih Kayu? Kalau oke semuanya oke. Albumnya semua oke. Tapi kalau di aku pribadi yang paling berkesan itu memang ada satu sih apa namanya, Love Yourself yang Answer. Nah, itu aku suka banget lagunya. Yang Love Myself Answer itu benar-benar liriknya itu benar-benar tiap aku dengar itu sampai sekarang, mulai dari lagu itu dirilis sampai sekarang tiap aku muter itu benar-benar bisa menaikkan mood aku kayak gitu. Ya, menarik. Itu berarti sama ya, Kak Sharon, Kak Ayu, Love Yourself paling oke deh gitu. Tapi tadi juga sama nih, jangan-jangan kayak, kan aku tanya juga tentang lagu yang favorit banget gitu. Ada nggak kalau dari Kak Ayu? Mungkin ada yang, kalau aku kan kayak Dynamite nih, paling paling menarik di aku gitu. Kalau Kak Ayu ada nggak? Ya itu tadi lagunya Answer. Oh, yang Answer. Oh, oke. Uh-uh. Ya, 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 ya. Love Gitu deh. Myself. Ternyata emang ini ya, dari Kak Sharon dan Kak Ayu itu kayak bener-bener punya kebetulan gitu, seleranya sama juga tentang tadi yang Love Yourself untuk yang mental health-nya. Dan mungkin teman-teman di sini kalau misal ada yang ngerasa sama gitu, kayak, "Kak, aku juga tahu, Kak, ternyata sama loh kita tuh," gitu. Boleh, nggak apa, tulis aja di kolom komen, nanti aku bakal bantu bacain. Dan kalau memang mungkin ada pendapat kayak, "Aku tuh suka nih, Kak, yang ke ini," atau yang mana gitu. Nah, itu bisa juga langsung aja ditulis di kolom komennya biar semakin seru nih gitu obrolan kita hari ini, gitu ya, teman-teman. Nah, itu kan tadi soal ini ya kayak soal lagunya Daya Mental Health itu sendiri, dan kemudian juga dari lagu favoritnya juga tadi udah sama-sama menyebutkan, walaupun Kak Charlene juga bilang nggak bisa karena bagus semua gitu. Tapi emang sebagus itu sih, Laras juga mengakui hal itu gitu. Tapi kan di sini karena memang lagunya BTS itu super duper banyak dan bagus-bagus gitu. Mungkin kita bakal apa ya, kayak bukan mempersempit sih, kayak ngefokusin aja di beberapa lagu gitu ya teman-teman, biar nanti teman-teman juga apa ya, kayak bisa lebih fokus aja di lagu-lagu ini. Tapi tidak menutup juga kalau misal teman-teman pengen sharing lagu lain, boleh gitu, boleh aja. Nah, tulis aja di kolom komentarnya kayak gitu ya. Nah, jadi pertama nih Kak, kan di apa ya, BTS tuh pernah masuk YouTube Rewind Indonesia lagunya gitu, dan jadi salah satu sorotan juga yang bener-bener kayak, ih lagu BTS masuk nih gitu-gitu. Nah, itu adalah lagu Dynamite, ya kan? Dan aku yakin kayak teman-teman di sini nggak mungkin deh kalau misal nggak tahu Dynamite, kan itu kayak lagu yang paling paling menarik, dan juga menurut aku juga bener-bener yang apa ya, itu kan full English juga ya. Jadi yang mungkin nggak terlalu suka Korea pun karena mungkin lagu itu, jujur kalau aku kayak, wah ini lagunya oke nih gitu kan, apalagi dia ini ya pakai Inggris juga full gitu kan. Nah, itu kalau dari Kak Sharon dan Kak Ayu gitu, itu gimana nih pendapat dari lagu Dynamite itu sendiri gimana? Mungkin bisa dari Kak Ayu dulu, silakan Kak Ayu. Dynamite itu kan dia lagu pertamanya BTS yang bahasa Inggris ya. Itu benar-benar kayak itu kan pasarnya memang untuk masuk ke Amerika, makanya dibuat dalam bentuk liriknya itu dalam bahasa Inggris semua. Nah, itu benar-benar pada saat Dynamite masuk ke Amerika itu orang-orang di Amerika itu benar-benar kaget gitu, karena konsepnya sangat-sangat fresh banget dan unik begitu. Terus apa ya? Kalau aku sih suka banget sama Dynamite. Gitu aja sih, apa ya? Enggak Karena bagus ini sih. ya kayak bagus lagi, dia juga kayak first song yang full English juga gitu ya. Jadi benar-benar Full banyak orang yang English. suka gitu ya. Oke. Kalau dari Kak Sheryl sendiri gimana tuh, Kak? Kalau dari aku juga setuju dengan Kak Ayu tadi bilang, sebetulnya lagu Dynamite ini kan kalau dilihat dari timeline-nya mereka, dan juga tadi sempat udah dibilang sama Kak Laras, BTS itu biasanya ada konsepnya, ada teorinya, ada apa namanya, ada story-nya gitu ya setiap lagu-lagunya mereka. Dan kali ini tuh kayak mereka cuman pengen membawakan satu lagu yang bisa kasih energi positif, karena waktu itu kan Dynamite ini rilisnya pas banget kita lagi masa sulit pandemi gitu ya teman-teman. Jadi memang pas kita dengerin lagu ini kayak biar orang-orang tuh lebih happy gitu. Dan Iya benar, sih, dengan benar-benar. full English juga, aku rasa ini bisa dinikmati sama berbagai macam pendengar musik gitu kan ya Kak. Bener sih, bener-bener menarik nih. Oke nih, nah tadi kan kita masih tentang Dynamite ya, kayak yang
Dynamite tuh bener kayak seasik itu, dan memang lagu karena dia full English juga, bener dari kata Kak Sharon, memang banyak akhirnya orang yang mungkin nggak terlalu suka Korea, akhirnya kayak dengerin lagu BTS, wah ini Kak asik juga, akhirnya dia mulai suka gitu. Tapi aku Iya. dengerin ini Kak Sharon kayaknya udah menyiapkan presentasi gitu ya, menyiapkan materi gitu. Nah, jadi Heeh. pas banget nih biar aku juga bisa, biar teman-teman di sini juga tahu nih kira-kira Kak Sharon bakal share seputar apa gitu. Jadi mungkin boleh langsung aja buat Kak Sharon, dipersilakan gitu untuk menyampaikan materinya. Oke. Thank you Kak Laras. Ini sebenarnya dibilang presentasi juga kayaknya terlalu formal banget gitu ya. Aku lebih kayak pengen cerita aja sih ke teman-teman semuanya beberapa lagu Bangtan yang benar-benar cukup memorable dan sepertinya juga akan langsung bisa apa ya, relate sama teman-teman yang dengerin musik ini. Ya, tadi udah sempet kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang lagu Dynamite gitu ya teman-teman. Nah, aku di sini mau cerita secara singkat aja gitu ya, seperti apa sih lagu-lagu ini dan uh, bagaimana makna dari si lagu ini. Oke, next slide Kak. Lagu yang pertama itu kita akan ngebahas. Oke, so ada 3 lagu gitu ya teman-teman yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama Dynamite, Life Goes On, sama Permission to Dance. Ini lagu-lagu yang semuanya tuh udah membawa rekor yang begitu banyak dan juga apa ya, bisa sedikit membawa kebahagiaan gitu ya teman-teman di tengah-tengah kita di masa-masa sulit pandemi yang kemarin itu. Oke, next Kak. Nah, kalau kita dengerin lirik lagunya Dynamite yang full English itu, ada satu lirik yang menurut aku berkesan banget. Life is sweet as honey. Nah, lagu dan lirik ini terasa sangat apa ya, berkesan dan juga membawakan energi positif karena di tengah-tengah masa sulit sebetulnya mereka mau ngingetin kita kalau hidup itu tuh nggak seburuk itu kok, walaupun kita tentunya ada di saat-saat yang semuanya serba susah gitu ya. Waktu pandemi kemarin mungkin teman-teman juga ngerasain ya kita gimana struggle-nya di saat itu. Mungkin kita juga harus dealing dengan semua perubahan yang ada atau bahkan mungkin beberapa di antara kita harus kehilangan orang yang kita sayangi. Tapi di sini di dalam lagu Dynamite mereka mau ngajakin kita untuk bisa melihat lagi bahwasannya kehidupan itu indah juga gitu, walaupun mungkin kenyataan atau realita yang kita hadapi saat itu hidup tuh udah kayak kacau dan seburuk itu teman-teman. So next slide. Untuk lagu ini sendiri kayak tadi aku sempat udah mention juga, sebetulnya di dalam salah satu interview R.E.M tuh bilang lagu ini benar-benar nggak ada di dalam rencana. Lagu ini sengaja dan dibuat hanya untuk supaya BTS itu bisa bersenang-senang juga, karena kita tahu kan waktu itu di saat tahun 2020 itu sebetulnya BTS lagi punya plan yang cukup besar untuk albumnya mereka Map of the Soul, di mana comeback-nya mereka ini kan bertepatan di 7 tahun mereka berkarya, 7 tahun mereka menjadi musisi dan mau dirayakan gitu ya ceritanya teman-teman. Tapi sayangnya memang di saat itu kita semua merasakan masa sulit pandemi yang akhirnya semua rencananya mereka atau apa yang sudah mereka susun itu belum bisa terlaksana. Jadi memang adanya lagu ini tuh kayak apa ya, merupakan salah satu alternatif juga gitu ya buat teman-teman, buat si BTS-nya ini sendiri untuk bisa bersenang-senang juga dan tetap berkarya melalui musik. Terus yang tadi juga udah sempat ya gitu ya teman-teman kita bahas juga, lagu ini merupakan lagu pertama dari Bangtan yang menggunakan full English. Benar memang mereka ini pasarnya memang lebih ke US karena waktu itu Suga gitu ya dan juga member BTS pengen banget gitu mereka masuk nominasi Grammy, dan bersyukurnya dengan Dynamite ini mereka akhirnya bisa masuk ke dalam nominasi Grammy. Nggak hanya itu juga, tapi mereka bisa tampil juga pada saat itu. Dan nggak hanya nominasi Grammy, mereka banyak banget memperoleh penghargaan gitu ya dari melalui si lagunya ini. Pesan utamanya sebenarnya adalah untuk mengajak kita gitu ya teman-teman, untuk mengajak ARMY ataupun pendengar musik lainnya supaya bisa
melakukan apa yang bisa kita lakukan dan berbahagia atas hidup. Karena kalau kita hanya mikirin susah-susahnya aja gitu ya, atau kesulitannya aja di masa pandemi kemarin, tentunya kita nggak bisa survive dan nggak bisa apa ya, lebih menikmati hidupnya kita. Dan melalui lagunya mereka Dynamite ini dengan warna musik yang tentunya easy listening gitu ya, full English, dan juga membawa vibe yang positif, harapannya ini juga bisa ngasih kebahagiaan buat ARMY dan juga orang yang dengerin lagu ini. Segitu dulu Kak untuk Dynamite. Mungkin kalau kita bahas Dynamite itu bakal panjang banget karena Dynamite itu memang benar-benar lagu yang super duper keren banget. Aku pun waktu itu keluar yang benar-benar kaget banget gitu ya teman-teman, karena ini lagunya BTS yang cukup berbeda dari lagu-lagunya mereka yang sebelumnya. Oke Kak, next kita ada lagu Life Goes On. Nah, Life Goes On ini juga merupakan lagu di album yang sama dengan Dynamite. Mereka waktu itu ngeluarin album B namanya. Di saat itu memang baru ketahuan beberapa waktu belakangan ini ya teman-teman, di saat Jin itu live dia bilang sebenarnya album B ini direncanakan sebagai album terakhir gitu ya sebelum mereka masuk wajib militer, tapi ternyata dengan Dynamite yang begitu booming, akhirnya mereka berusaha untuk apa ya? Berusaha untuk nahan dulu supaya bisa lebih lama lagi dengan ARMY tentunya dan bisa kasih karya-karyanya mereka. Dalam album B ini udah jelas banget mereka di berbagai interview bilang kalau lagu ini memang kayak curahan hatinya mereka gitu ya selama pandemi kemarin itu, yang mana yang tadi aku udah jelasin juga, di saat semua plannya mereka nggak bisa berjalan dengan baik, akhirnya mereka menghadirkan si Life Goes On ini. Dan di teaser awal-awal mungkin teman-teman udah sering dengar ya, pas mereka mau keluarin si lagu ini, mereka selalu ngomong kata Life Goes On, Let's Live On. Next Kak. Oke, lirik yang cukup berkesan di sini ada liriknya Yoongi sama liriknya J-Hope ya. Di sini sih sebenarnya pesan utamanya adalah walaupun di masa sulit itu semuanya lagi kesusahan dan juga emang nggak bisa apa-apa gitu ya, ibaratnya kayak kita pun sebagai manusia tentunya nggak berdaya waktu masa sulit yang kemarin itu, tapi bersyukur di sini dibilang ada kata-kata yang sangat-sangat apa ya, menyentuh hati teman-teman ARMY tentunya gitu ya. Di sini Suga dan juga J-Hope bilang mereka bersyukur juga walaupun dunia sudah berubah dengan semua yang terjadi di saat masa sulit kemarin, tapi hubungan kita antara ARMY dan juga BTS gak ada yang berubah dan kita saling mendukung. Sehingga kalau misalnya kita lihat nih, ada sebuah harapan gitu ya teman-teman di dalam liriknya ini. Mereka merasa nggak sendiri karena kita tentunya selalu ada untuk mendukung mereka dan juga akhirnya memunculkan harapan baru untuk bisa kembali lagi menata hidup gitu ya, dan juga mulai melihat ada harapan untuk esok. Next slide Kak. Oke, so Life Goes On ini dirilisnya tanggal 20 November di tahun 2020. Lagu bisa dibilang ini title song untuk album B. Yang menariknya adalah di dalam lagu ini tuh atau di dalam full album ini BTS ini merupakan salah satu self projectnya mereka yang benar-benar mereka semuanya berpartisipasi langsung di dalamnya, mulai dari penulisan lirik lagunya, producing lagunya, sampai pembuatan MV bahkan, dan juga sampai ke perintilan albumnya pun mereka juga turut berpartisipasi gitu ya teman-teman. Dan sebetulnya pesan utamanya adalah sesulit apapun hidup yang kita jalani, semua akan berlalu. Life goes on, let's live on, di mana mereka juga pengen ngasih tahu atau ngingetin kita teman-teman ARMY, walaupun kita mungkin kalau udah di dalam masa sulit tuh biasanya pikirannya kan udah apa ya, udah seperti terkurung di situ, udah nggak ada harapan mungkin ya, tapi yang pasti apapun yang kita alami, sesulit apapun itu semuanya akan berlalu karena hidup itu terus berjalan. So kita sebagai manusia pun dengan segala sesuatu yang kita alami tentunya
masih ada harapan untuk bisa terus melangkah. Dan untuk selanjutnya, di sini juga lirik lagu yang ada tuh mengingatkan kita bahwa tidak apa-apa merasa tidak berdaya di saat masa-masa sulit, karena itu adalah sebuah hal yang manusiawi dan wajar. Di awal-awal mungkin kalau teman-teman baca liriknya gitu ya, jadi mungkin teman-teman bisa streaming lagi lagu Life Goes On. Di lirik awal-awal tuh mereka seperti mencurahkan perasaannya mereka, di mana mereka juga bilang bahkan sekelas Bangtan aja gitu ya teman-teman, yang mungkin kita lihat dengan kesuksesannya mereka, dengan apa yang mereka miliki pada saat itu juga pun merasakan kesulitan di saat-saat pandemi, yang mana memang waktu sulit itu pun juga mereka rasakan, dan nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa untuk menjadi lemah atau menjadi tidak berdaya di saat-saat sulit. Dan mereka juga sebetulnya mengajak kita untuk bisa lebih memahami perasaan kita gitu ya, dan ya cuman just be human gitu. Karena ketika kita berada mungkin di titik terendah dalam hidup, ataupun kita berada dalam kesulitan, tentunya kadang-kadang kita terlalu fokus ke kesulitannya dan mengabaikan apa yang menjadi perasaannya kita ataupun emosi yang kita alami. Padahal kan kalau secara psikologi gitu ya teman-teman, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, emosi apapun yang kita munculkan adalah hal yang valid, dan itu manusia gitu. Jadi di sini BTS dalam lagu Life Goes On pengen ngingetin juga hal itu. Next slide, Kak. Oke, next kita ada lagu Permission to Dance. Nah, Permission to Dance ini lagu yang cukup berkesan juga gitu ya teman-teman, lagu yang benar-benar vibe-nya happy banget, isi listening juga, karena dengan melodi-melodi yang benar-benar kayak bikin kita pengen juga ikutan goyang gitu ya, atau ikutan nari dengan dengerin lagunya ini. Dan menariknya banget adalah lagunya ini bertepatan dirilis di hari anniversary-nya ARMY yang ke berapa tuh kemarin? Yang ke-8 kalau nggak salah. Lagu ini dihadirkan sebagai hadiah ulang tahunnya ARMY. Next slide, Kak. Oke, highlight di lagunya ini, kalau kita baca di sini, we don't need to worry, because when we fall, we know how to land. Ini maknanya cukup mendalam ya. Waktu awal-awal lagu ini keluar, sebetulnya dengan melodi yang segitu happy-nya, tapi ketika mungkin teman-teman ARMY juga ngerasain ini. Waktu lagu ini keluar, walaupun dengan lagu yang se-happy itu, tapi nggak tahu kenapa kayak terharu gitu dengerin atau lihat si lagunya ini, karena benar-benar pesan dari liriknya sebagus itu, dan juga memang kalau kita lihat visualisasi dari MV-nya itu benar-benar heartwarming gitu ya teman-teman, dengan berbagai macam ada aktor juga yang terlibat dalam MV-nya mereka, yang mulai dari orang tua, anak kecil gitu ya. Dan kalau kita lihat sebetulnya dari lagu Permission to Dance ini juga bisa dibilang adalah lagu yang menyampaikan sebuah harapan supaya tetap bertahan, karena sebetulnya masa sulit itu akan segera berlalu. Next slide, Kak. Nah, Permission to Dance, kalau misalnya kita lihat kata-kata bahasa Inggrisnya, dan kalau kita susun lagi kata-katanya ini, sebetulnya ini juga dikasih tahu sama BTS ya di dalam salah satu interviewnya mereka, ini merupakan stories on pandemic. Jadi berbagai cerita di dalam pandemi kalau kita susun kata-kata Permission to Dance itu tadi. Dalam video klipnya mereka, seperti tadi yang udah aku jelasin, merayakan diversity dan inclusivity, di mana ada berbagai macam orang yang terlibat dalam MV-nya ini, dari berbagai macam profesi dan mungkin kalangan usia, yang juga dimunculkan gitu ya di dalam MV-nya ini, diajak untuk sama-sama boleh berbahagia dan juga menari gitu ya teman-teman, ajakan untuk menari, karena ya itu tadi, dengan adanya lagu ini sebagai harapannya mereka supaya kita jangan putus asa, karena tentunya
hal atau hari yang baik itu pasti akan juga datang dalam kehidupan kita. Terus seperti yang kita mungkin udah lihat di dalam MV-nya, di sana mereka koreografinya itu menggunakan bahasa isyarat. Jadi kalau misalnya teman-teman notice, itu tuh untuk teman-teman yang difabel pun bisa menikmati lagu Permission to Dance ini. Poin selanjutnya, pesannya ini adalah tentang harapan bahwa masa sulit pandemi akan segera berakhir. Makanya di dalam MV-nya itu kita boleh lihat gitu ya teman-teman, di mana si aktor-aktor yang terlibat di dalamnya ini, mereka buka maskernya terus bisa senyum dengan happy. Dan yang terakhir itu tadi, ini di hadiah ulang tahunnya ARMY yang ke-8 di bulan Juli. Next slide, Kak. Oke, dari lagu Permission to Dance ini akhirnya Bangtan membawa pesan positifnya ini mereka di saat UNGA tahun 2021 dengan pesan positifnya mereka tentang welcome generation buat anak-anak muda pada saat itu ya. Kalau kita lihat kan dengan adanya masa sulit pandemi ini semua jadi terbatas, semua jadi terhambat, bahkan mungkin teman-teman yang sekolah atau teman-teman yang waktu itu juga ngerasain ya kita wisuda online dan segala sesuatu harus kita lakukan berjauh-jauhan gitu ya, nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa ngumpul dengan orang-orang yang mungkin kita sayangi, tapi di sini dengan pesan positifnya mereka bilang kalau generasi muda di saat pandemi itu luar biasa kuatnya karena mereka tuh welcome generation yang mana mereka nggak ketika masa sulit itu datang selalu punya berbagai cara dan inovasi untuk bisa bertahan dan melakukan banyak hal yang baik. Dengan pesan ini harapannya ya anak-anak muda juga tidak kehilangan semangatnya mereka gitu ya di dalam speech-nya mereka. Dan ada banyak banget sebetulnya poin-poin pembahasan dalam speech-nya mereka di UN kemarin itu. Yang pasti itu dia seperti halnya dalam lirik lagunya mereka Permission to Dance, mereka juga mau anak-anak muda terus punya pengharapan supaya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi karena semua hal yang baik juga akan datang dan hal-hal yang mungkin kita rasakan di masa sulit itu akan berlalu. Ini itu dari aku, sekian presentasinya. Aku serahkan kembali ke Kak Laras. Thank you. Yeay, thank you so much Kak Sharon buat penjelasan terkait 3 lagunya. Wah, mantap banget, keren banget. Itu udah sangat-sangat ini ya. Maksudnya 3 lagu yang seperti yang kita tahu sangat viral juga iya, terus juga oke, lagunya enak denger juga iya, maknanya pun juga bagus juga iya, kayak udah lengkap banget lah ibaratnya dikemas dalam salah satu presentasinya Kak Sharon itu udah mantap banget. Thank you so much Kak Sharon juga. Anyway, teman-teman gimana nih kalau menurut kalian ada nggak yang mungkin dari 3 lagu yang udah dijelasin tadi ada lagu yang mungkin paling favorit didengerin atau enggak yang paling ibaratnya on repeat ya di Spotify lah atau mungkin di platform musik teman-teman gitu. Itu kalau Laras udah 3 itu jujur nggak bisa milih sih ya Kak ya karena 3-3 bagus semua gitu. Nggak ngerti deh gitu kenapa? Karena ya itu tadi bahkan kalau Laras boleh sempat ini ya kayak BTS dari yang tadi yang Dynamite sampai Permission to Dance itu mereka saling berkaitan juga ya Kak ya maksudnya dari makna-maknanya juga gitu jadi super keren tuh kan suka semua kan nggak bisa milih bener deh tapi emang deh pokoknya kalau suruh pilih satu nggak bisa karena lagunya tuh vibes-nya tuh ya hampir sama tapi gimana beda gitu ibaratnya nggak bisa jadi pilih salah satu gitu. Oke deh tadi udah penjelasan in generalnya gitu dari Kak Sharon. Nah sekarang kita mungkin bakal ngulik aja lebih dalam kalau tadi kita udah ngebahas tentang Dynamite gitu ya. Nah tuh buatku Life Goes On sebanyak apapun diputar kayaknya udah paling oke nih ya. Ntar sebanyak apapun lagu baru sekarang kayaknya Life Goes On tetap punya tempat spesial tersendiri. Tadi mulai dibahas aku udah nangis gak tau kenapa. Wow. Emang dari pembuatan lagunya itu juga udah menarik. Wah ini nggak bisa pokoknya emang super keren deh keren banget pokoknya
Oke, kita mulai ini ya teman-teman ya, nge-breakdown lagi aja gitu. Tadi kan sempat Dynamite udah dibahas di awal sebelum presentasinya juga sempat dikit gitu ya. Tadi gimana kalau dari Kak Sharon dan juga Kak Ayu. Nah sekarang aku pengen tahu kan kalau dari selain Dynamite itu kan ada Permission to Dance yang sempat jadi apa ya, suatu lagu yang aku suka setelah Dynamite lah, mungkin kayak bisa dibilang kayak gitu. Dan itu kan juga apa ya, untuk pembuatannya itu kan menggait Ed Sheeran sebagai penciptanya tuh. Nah, sebenarnya kalau boleh tahu kalau di balik pembuatan lagu itu kemudian dengan Ed Sheeran tuh gimana sih Kak gitu. Ini mungkin pertanyaan untuk Kayu ya, silakan Kayu untuk bisa menjawab. Thank you. Oke, jadi untuk lagunya sendiri Dynamite itu kan Permission to Dance itu kan apa digarap sama Ed Sheeran ya, lagu yang dibuat Ed Sheeran untuk BTS. Jadi sebelumnya itu memang Ed Sheeran udah pernah berkolaborasi dengan BTS di lagu apa ya, Map of the Soul kayaknya yang Make It Right. Jadi sebelumnya mereka udah pernah kerjasama dan memang ada beberapa artis yang walaupun udah pernah kerjasama dengan Bangtan, kedepannya mereka biasanya kerja collab lagi gitu loh. Jadi makanya dari situ karena mereka udah pernah collab sebelumnya, kemudian di kemudian hari si Ed Sheeran nih buatin lagi lagu untuk siapa namanya untuk BTS gitu. Sama kayak Charlie Puth juga kan kemarin kayak gitu juga. Oh iya tuh ya, Charlie Puth sama Jungkook itu udah kalau apa kalau teman-teman tahu itu lagu itu yang apa Live and Take ya. Itu udah aku favorit dari awal muncul itu lagu itu udah asik banget, udah aku jadi favorit. Mungkin teman-teman ada nggak yang sama kayak aku nih? Ini juga ada Kak Aprilia, suka sama semua lagu Bangtan, but emang Life Goes On favorit banget kayak punya tempat tersendiri. Setuju bener deh, kayak nggak ada yang salah di sini. Pokoknya pendapat teman-teman tuh aku setuju semua karena iya sih bener juga gitu. Dari lagu-lagunya apa BTS tuh ada aja gitu yang bikin kita suka dengan lagu itu. Nah ini mungkin masih apa ya kayak masih follow up question dari Permission to Dance gitu. Kalau teman-teman tahu dan juga mungkin dari kakak-kakak kan kayak kita tahu ya MV bukan MV sih ada Permission to Dance itu kan sempat dinyanyikan saat di ini di United Nation gitu kan yang orang seperti kayak wah viral banget tuh gara-gara apa ya BTS ke United Nation jadi kayak kok sekeren itu gitu. Nah itu sebenarnya ada nggak sih Kak kenapa kok sampai bisa ke United Nation dan mungkin ada nggak sih cerita di balik itu gitu mungkin Kak Ayu bisa bantu jawab gitu Kak. Jadi kalau untuk Permission to Dance tadi udah dijelasin sebagian sih sama Kak Sharon ya. Untuk Permission to Dance kebetulan memang waktu itu kan lagu terbarunya BTS memang Permission to Dance dan waktu itu mereka mewakili Korea untuk speech di UN kan. Dan materi untuk speech-nya mereka itu terkait juga tentang promosi vaksin, kemudian tentang Young Generation juga bagaimana supaya kita melindungi generasi muda karena masa depan kita itu dari generasi muda yang ada sekarang gitu. Jadi lagunya juga lebih kayak ke apa namanya yang cheerful dan memang untuk Young Generation, makanya lagu itu dipilih untuk ditampilkan di UN kayak gitu. Oh ya, jadi karena emang apa ya relatable juga gitu ya dengan kondisi-kondisi juga gitu dan memang cocok sih maksudnya pas juga gitu ya momennya kan waktu itu juga masih pandemi juga ya Kak ya dan itu memang ada Iya, kaitannya betul. juga dengan hal itu gitu recovery gitu kan tadi sempat dijelasin sama Kak Sharon juga ya itu ya jadi teman-teman yang mungkin kepo kok bisa sih Kak karena jujur aku juga sama tuh sempat yang kayak kepo kok bisa gitu loh dipanggil di United Nation dan kayak ibaratnya dari lagu itu kemudian itu ya mereka tampil juga dengan Permission to Dance gitu apa ternyata nah sekarang udah terjawab gitu ya tadi dari Kak Ayu. Nah ini juga ada teman-teman yang apa nih menurutku 3 lagunya bagus semua tapi kayak punya porsi masing-masing. Yes, mau vibes-nya cerita atau yang slow liriknya sama-sama deep banget. Life Goes On adalah lagu yang buat aku selalu berusaha bangkit ketika lagi down atau bahkan susah tidur pasti nonton semua versi MV Life Goes On supaya bisa tidur. Emang deh, kan nih juga dari Kak Lucy, yang pertama-tama bikin aku suka sama Bangtan itu Epiphany, abis itu mulai masuk ke Rabbit, lalu mayoritas semua lagu karena lagu liriknya emang keren banget. Oke, nah ini aku menarik nih, karena tadi kan ada yang sempat bilang kayak lagu yang bikin kita up ketika kita lagi down gitu kan ya. Kalau dari Kak Sharon dan Kak Yusdi itu ada nggak gitu lagu BTS yang mungkin jadi salah satu lagu yang bisa dibilang kayak semacam buat healing kita gitu karena mungkin lagi down, lagi nggak demot gitu ya, terus kita pengen semangat dengerin lagu gitu. Kalau dari Kak Ayu dan Kak Sharon, mungkin dari Kak Sharon deh boleh nih. Ada nggak lagunya BTS yang
semangat nih kayak dengerin ini bikin semangat kerja dan sebagainya mungkin gitu. Boleh nih Kak, silakan. Iya, kalau aku sendiri kebetulan memang Life Goes On salah satunya gitu ya Kak, karena memang kalau kita lihat dari liriknya tuh benar-benar sebagus itu dan juga memang apa ya ngajak kita untuk apa ya supaya punya harapan gitu ya dan nggak apa namanya nggak hanya stuck di situ, tapi bikin kita akhirnya jadi punya semangat yang baru untuk bisa tetap ngejalanin hidup. Dan apa ya, kalau misalnya kita lihat dari lirik per lirik gitu ya, karena memang kan mereka nulis si Life Goes On ini pada saat pandemi dan juga memang saat itu kita juga ngerasa relate karena ngalamin hal yang sama. Tapi aku pikir dengan liriknya ini gak hanya pada konteks pandemi aja, tapi bisa kayak beyond dari itu gitu. Misalnya kita lagi ngalamin hal yang sulit dan ketika kita ngedengerin si lagunya ini, kita bisa dapatin satu semangat baru. Selain Life Goes On, aku juga suka lagu Forever Young yang tadi bikin apa namanya yang bikin aku tertarik dan juga pengen jadi ARMY karena si lagunya itu. Kalau dilihat dari liriknya itu yang paling nyantol banget itu liriknya J-Hope yang Dream, Hope, and Forward gitu ya kan. Itu juga sebetulnya maknanya hampir mirip kayak Life Goes On yang dimana kayak walaupun kita juga di kondisi yang mungkin susah banget tapi ya berusaha untuk punya mimpi, berusaha untuk punya harapan dan tetap maju. Alright, Gitu, ya setuju Kak. sih gitu ya. Life Goes On berarti kan tadi ini ya apa ya ibaratnya pengemasan lagunya memang di kala pandemi dan apa ya bisa dibilang juga saat itu sebenarnya untuk pandeminya gitu supaya kita bisa kayak move on to apa ya kayak straightforward aja gitu karena pandemi kan pasti akan berlalu gitu. Tapi setuju dari Kak Sharon karena yang namanya terpuruk kan yang nggak cuma dari pandemi doang ya Kak ya. Itu ada lagi apa gitu tuh. Jadi lagu ini super duper bikin kita ya tadi sih apa ya life goes on gitu dari judulnya aja udah bener-bener apa ya to the point gitu apalagi mendengarin lagunya. Oke, thank you Kak Sharon. Kalau Kayu gimana nih? Ada nggak gitu lagu yang bikin semangat mengawali hari atau mungkin semangat buat didengerin dan sebagainya? Banyak banget. Boleh Kak Kalau sebutin yang Kak, tadi yang barangkali pertama, sama gitu sama aku. kalau yang tadi pertama kan aku jelasin kalau aku sangat suka sama lagunya apa Answer yang Love Myself ya. Itu itu kan lagunya tentang bagaimana kita harus lebih mencintai diri kita sendiri. Apa namanya cinta sejati itu dimulai dari dengan kita mencintai diri kita sendiri sebelum kita mencintai orang lain kan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua salah satunya juga aku senang lagunya Permission to Dance karena benar apa sih nada lagunya atau irama lagunya kan memang untuk apa menaikkan mood kita ya, menaikkan semangat kita. Terus selain itu aku juga suka banget lagunya On yang dari Map of the Soul itu On. Nah itu ada lirik yang aku suka banget dari lagunya On itu. Jadi dia di liriknya itu dia bilang walaupun even my knees on ground selama dia belum walaupun lutut saya tersungkur ke tanah gitu selama saya belum selama itu belum terkubur artinya selama dia belum mati itu aku akan tetap bangkit kembali. Jadi On itu tentang semangat fighter gitu loh. Walaupun kita menghadapi masalah itu kita akan tetap harus tetap bangkit kembali berjuang kayak gitu. Terus musiknya juga kan lumayan ngebeat jadi membangkitkan semangat. Selain itu juga aku senang banget sama lagunya WAB, We Are Bulletproof the Eternal. Nah itu bukti apa namanya kesuksesannya mereka menurut aku tuh dilihat dari situ sih. Awal-awalnya mereka susah gitu, itu diceritakan mereka cuma bertujuh, terus dengan ARMY sekarang mereka bukan cuma 7 tapi banyak gitu kayak gitu. Oke, banyak ya ternyata ya kayak tadi ini juga ada yang komen kan Permission to Dance tuh kayak on repeat banget gitu kan buat ningkatin mood. Ih, Laras tuh setuju banget karena kayak apa ya? Pokoknya Permission to Dance gitu kan lagu-lagu yang dia tadi bener sempat yang juga dibilang Kayu kayak beatnya dari lagu-lagu BTS kan lagu beat yang apa ya bikin semangat ya Kak ya rata-rata gitu. Jadi orang kalau dengerin tuh auto yang mungkin sedih atau apa tuh udah nggak kepikiran gitu sedih jadi kayak ngikutin lagu dan seneng juga gitu ya. Setuju banget nih buat teman-teman juga yang mungkin punya nggak gitu lagu yang bikin semangat gitu boleh langsung tulis aja di kolom komen biar kita bisa sama-sama baca gitu kayak ih sama nih gitu kan seru ya teman-teman ya. Kalau dari aku tuh aku sempat ada suka satu lagu yang mungkin belum disebut juga dari Kak Syam dan Kak Ayu yaitu ada
yang Fit Hasley kalau nggak salah, Boy With Love apa ya judulnya, itu juga sempat Hmm. yang ih itu asik banget gitu, nggak ngerti lagi gitu, on repeat juga itu lagunya di favorit juga di Spotify nih. Mungkin teman-teman ada nggak yang sama-sama suka gitu ya sama kayak Laras gitu, boleh loh tulis aja di kolom komennya gitu biar kita bisa seneng-seneng bareng gitu. Nah habis ini kan bisa nih jadi referensi yang tadi disebutin sama Kayu, disebutin sama Kak Sharon juga gitu, karena lagunya kan listnya lumayan banyak gitu, jadi bisa buat ditulis di list aja gitu, nanti bisa diputar ketika selesai Your Cyclist kali ini gitu. Nah terus habis itu tadi kan juga sempat disinggung soal ini ya kayak apa ya, life goes on gitu. Aku pengen ngulik lebih dalam lagi sebenarnya dari kan dia kan ngulik tentang mental health juga gitu. Urgensi di mental health-nya itu apa sih Kak gitu? Maksudnya apa yang diunggulin? Maksudnya apakah memang kan dari pandemi ya gitu, tapi ada nggak mungkin yang lebih dalam lagi tentang life goes on itu lagunya seperti apa gitu? Mungkin boleh deh Kak Sharon ngejawab, silakan Kak. Iya, sebetulnya tadi udah sempat aku mention juga dalam slide-nya, kalau di situ tuh sebetulnya di awal-awal, apalagi kalau misalnya teman-teman baca lagi gitu ya liriknya, di situ tuh gimana mereka berusaha untuk mengekspresikan si emosinya mereka atau perasaannya mereka pada saat itu atau pada saat kesulitan, di mana kayak mereka benar-benar ngerasa kalau si masa saat itu tuh benar-benar berat banget sampai yang dibilang kayak ini tuh kalau kalau diibaratin kayak terowongan ini tuh kayak nggak ada ujungnya. Mereka bilang kayak gitu kan dalam liriknya. Dan di situ tadi juga seperti yang aku udah jelasin, ketika kita berusaha untuk mengakui perasaannya kita berusaha untuk memahami apa sih yang menjadi keresahannya kita atau apa yang kita rasakan, itu tuh kita one step closer gitu tentunya untuk bisa lebih mengenal seperti apa sih perasaannya kita dan seperti apa sih dirinya kita ini sendiri. Bahkan sendiri mereka punya campaign dan juga story tentang ini, tema besarnya mereka gitu ya, gimana kalau misalnya kita lihat apalagi album-album yang belakangan ini tentang Love Yourself dan juga Map of the Soul sampai ke B, ini sebenarnya balik lagi adalah perjalanan mengenal siapa sih diri kita dan bagaimana eksistensinya kita sebagai seorang individu atau manusia. Dimana ketika mereka boleh menceritakan atau mereka mengungkapkan gitu ya apa yang menjadi perasaannya mereka atau emosinya mereka, di situ aku pikir adalah salah satu cara di mana mereka bisa lebih tahu dan lebih memahami siapa sih diri mereka itu sendiri. Di situ poin pertamanya, dan kemudian mungkin kalau poin keduanya adalah ketika pandemi dan juga masa sulit wajar banget kita merasakan hal-hal yang benar-benar apa yang membuat kita down atau mungkin membuat kita sedih gitu ya. Bahkan di track selanjutnya gitu ya, kalau teman-teman lihat di album itu ada Blue and Grey. Nah di sini tuh mereka gimana ngegambarin emosinya mereka yang benar-benar sesedih itu, semendung itu gitu lah ibaratnya ya, ketika masa sulit itu. Dan tetapi walaupun seperti itu mereka mencoba untuk apa namanya tetap bertahan. Dan meskipun mungkin kalau kita lihat bisa dibilang sedih itu liriknya selalu banget dalam setiap lagunya mereka pasti ada pesan-pesan harapan yang mereka sampaikan gitu ya, walaupun dengan keberadaan yang mereka yang benar-benar sulit, tapi di sana juga mereka tidak lupa untuk ngajak kita sebagai pendengar atau ARMY tentunya untuk bisa terus bertahan dan juga bangkit dari masa sulitnya kita. Kalau lebih kayak gitu sih, Kak. Alright, iya ya menarik banget nih Kak. Jadi ada 2 poin ya yang sempat aku highlight. Yang pertama knowing yourself gitu. Jadi kayak lagu ini bikin apa ya, force kita untuk gimana sih gitu diri kita tuh sebenarnya gimana, potensi apa, sebenarnya kita siapa gitu. Dan memang benar mengenal diri sendiri itu penting, dan lagu ini sangat membantu kita untuk tadi sih apa ya, mengenal diri kita sendiri gitu ya Kak ya. Dan yang kedua Iya. adalah tadi tentang kalau misalkan tadi soal pandemi ya, lagi-lagi memang produksi Life Goes On itu juga lagi pandemi gitu, yang mana pandemi kan semua serba apa ya, serba down gitu. Dan memang ketika down itu kita nggak boleh ini kan Kak, nggak boleh apa ya, nggak boleh mendalami masa-masa sulitnya gitu. Jadi kita harus tetap lanjut menjalani hidup ini dengan fokus, dengan tujuan di depan gitu. Aku setuju banget sih ya Kak. Mungkin teman-teman nih ada yang apa ya, sama gitu pendapat atau mungkin punya
perspektif lain atau mungkin ngerasa kayak ada tahu Kak nih loh misalnya ini punya makna sendiri boleh langsung aja tulis aja gitu karena Iya. ini kita diskusi dan nggak ada yang salah nggak ada yang benar nih full terserah deh teman-teman kalau misal mau ngasih pendapat tentang lagunya silakan boleh banget gitu ya. Nah ini kan tadi juga sudah dikulik tentang Permission to Dance kemudian udah tentang lagu Dynamite kemudian Life Goes On 3 lagu yang bisa dibilang sangat apa ya viral dan orang pasti tahu lah kayak gitu nggak mungkin nggak tahu. Nah itu tadi untuk tentang 3 lagu itu kalau misal teman-teman ada yang mau nanya boleh tapi sepertinya ada yang minta nih Kak dibahas tentang Bass Magic Shop dong Kak boleh atau enggak? Boleh silakan nih coba ini mungkin dari Kak Ayu dulu deh silakan Kak Ayu. Ya, jadi kalau Magic Shop sendiri itu kan dia sebenarnya lagu yang disadur dari salah satu novelnya James F. Dorothy ya kalau nggak salah. Jadi tentang bagaimana orang bisa kalau di lirik lagunya itu ceritanya kita mencari suatu pintu, ada satu pintu di dalam hati kita, di mana di balik pintu itu ada sebuah ruangan yang tempat kita untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja kayak gitu. Jadi Magic Shop itu lebih kayak kalau di MV-nya mereka itu kayak ibaratnya kayak apa ya namanya psikodramatis ya. Jadi dibuat seolah-olah kayak mereka masuk ke dalam suatu toko Magic Shop yang semua kebutuhan mereka ada gitu. Jadi mereka masuk membawa keresahan mereka, diharapkan mereka keluar itu mereka sudah baik-baik aja kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya nih ya Kak ya, kalau aku boleh mungkin sedikit menyimpulkan gitu, sorry nih kalau misalnya nanti aku salah ya Kak ya, kan jadi lagu-lagu yang tadi udah disebutin, kemudian juga bahkan Magic Shop yang mungkin di luar pembahasan di kita, tapi ada yang minta dijelaskan dan aku pun juga akhirnya tahu kan gitu kayak, oh ternyata lagunya sebenarnya gitu, esensinya itu kayak hampir sama semuanya nggak sih Kak? Betul nggak gitu? Kalau lagu-lagu BTS tuh punya apa ya, punya kayak keberlanjutan mungkin dari lagu Dynamite apa-apa tuh punya maknanya berlanjut itu bener nggak sih Kak? Iya, gitu ya? Sebenarnya lagu Bangtan itu kan kalau kita sering dengerin lagunya dan kita baca liriknya juga ya, hampir 80% lagunya Bangtan itu lebih kayak self motivation sih sebenarnya ketimbang lagu cinta-cintaan. Jadi memang mereka itu di lagu-lagunya mereka itu lebih banyak bercerita tentang kehidupan, tentang mereka ataupun lagu untuk ARMY kayak gitu. Dan itu tujuannya memang untuk motivasi ke orang-orang yang mendengarkan. Jadi untuk cinta-cintaan sih memang ada, tapi cuma beberapa. Lebih banyaknya memang untuk untuk motivasi sebenarnya. Oh iya sih menarik banget sih ya gitu mana ya kan juga ibaratnya sasarannya dari BTS ini kan juga anak-anak muda ya yang butuh semangat gitu kayak aku dan teman-teman kita semua di sini gitu kan jadi keren banget deh pokoknya dari lagu BTS nggak salah teman-teman itu justru menambah semangat teman-teman juga gitu ya anyway tadi udah ngomongin lagu yang super banyak gitu dan lagu kan memang nggak jauh-jauh dari liriknya karena memang kadang orang suka lagunya itu karena liriknya menarik atau mungkin karena punya satu semacam potongan lirik yang diingat banget dan akhirnya nggak jarang juga dari kita yang jadiin hal tersebut semacam kayak jadi moto kita lah atau mungkin jadi kata-kata penyemangat gitu. Nah kalau dari Kak Ayu dan Kak Sharon sendiri gitu ada nggak sih potongan lagu walaupun tadi udah banyak ya sebenarnya disebut-sebut yang Kak Ayu udah beberapa sebut potongan lirik juga kemudian Kak Sharon juga udah ngasih tahu ke kita potongan lirik juga yang sempat tadi disebut di presentasi maupun di waktu Kak Sharon jelasin gitu. Tapi ada nggak yang bener-bener kayak potongan lirik yang sampai wah ini bikin aku teringat pada sesuatu atau mungkin bikin aku semangat menjadi sesuatu gitu ada nggak? Mungkin boleh nih dari Kak Kalau Sharon dulu. aku ada sih ada. Oh, Kak Ayu ada. Aku Oke. paling ingat itu lirik lagunya Zero O'Clock. Jadi 00:00 Zero O'Clock kan. Nah, mungkin banyak yang nggak gitu nyadarin makna dari lagunya itu tersebut kan. Kalau kita lihat kan jam Zero O'Clock itu kan pada saat jarum panjang dan jarum pendek itu kan berada pada satu garis ya, satu garis lurus. Nah, itu menunjukkan jam 12 malam. Yang berarti dimulai awal yang baru, mulai hidup yang baru. Itu sebenarnya lebih kayak
Kayak kalau kita maknai itu artinya sebenarnya dalam banget sih. Tapi jarang ada orang yang menyadari bahwa ketika sudah pergantian waktu itu sebenarnya kita memulai awal yang baru, memulai hidup yang baru. Jadi udah yang sebelumnya udah lewat gitu. Dan itu benar-benar aku salut sama yang nulis. Namjoon kan bisa mikir sampai benar-benar sedalam itu gitu loh, bahwa pada saat jam 12 malam ternyata kita memulai hidup yang baru, memulai awal yang baru. Jadi aku sering kayak gitu sih. Jadi kita dapat kesempatan baru juga gitu. Kayak gitu. Wah, asing banget nih. Aku juga baru tahu jujur kayak iya juga ya gitu. Setuju gitu dengan apa ya statement itu dan lirik itu apa ya cukup buat ternyata maknanya seperti itu. Kadang kan kalau kita nggak tahu maksudnya cuma sekedar mendengarkan lagunya kemudian juga kayak cuman tahu artinya tanpa kita tahu filosofinya kan kayak nggak ngerti ya kayak wah ini thank you banget nih Kak udah ngasih tahu aku dan teman-teman mungkin yang belum tahu ya kan Kak gitu. Ya apa nih dari Kak Lutfi nih lagi tengah malam muter biar bisa tidur. Bener boleh karena habis tidur nanti paginya langsung semangat tahu nih gue harus ngapain gitu ya karena itu tadi kan lagunya memang sangat menginspirasi gitu bener thank you Kak Ayu ya udah ngasih tahu lagunya dan maknanya. Oke lanjut ke Kak Sharon gimana nih kalau Kak Sharon ada nggak lirik gitu yang mengena mungkin? Kalau dari aku sejujurnya setiap lagu Bangtan tuh liriknya bermakna kan ya. Kayak yang kita udah bahas tadi banyak banget lirik-liriknya mereka yang benar-benar kita bisa ngerasain relate. Tapi kalau aku pribadi selalu suka dengan lagu terbarunya mereka karena setiap lagu terbarunya mereka itu pasti benar-benar perasaan yang benar-benar recent yang mereka rasain. Aku suka banget lirik Yet to Come. Yet to Come itu sendiri kan lagunya sebetulnya poin utamanya adalah untuk expecting something gitu ya karena dengan apa yang sudah kita lalui di belakang kita mungkin sudah bisa mengalami banyak banget hal baik di dalamnya tapi nggak sampai di situ karena best momennya itu bakal bener-bener ada di depan nanti jadi kita jadi punya semangat yang baru gitu ya dan punya harapan untuk bisa menunggu nih best momennya kita yang mungkin entah besok atau entah tahun depan atau entah lusa yang mana ketika kita menaruhkan harapannya kita itu gitu ya di hari-hari yang akan datang kita juga tentunya akan lebih apa ya lebih mindful dan juga bisa lebih bahagia untuk menjalani kehidupan karena kita tahu di depan sana akan ada hal yang baik. Oh Gitu. iya bisa. Jadi ini ya lebih sebenarnya mungkin kalau itu tadi sih karena memang base-nya lagunya BTS itu lebih ke motivation dan juga memang dia forcing kita buat selalu melihat ke depan juga gitu. Nah, jadi memang Kak Sharon tadi juga udah sempat menjelaskan ya Kak. Jadi memang ada satu lirik yang memang mempresentasikan tentang ya udah gitu ternyata akan ada base moment ketika nanti di depan entah kapan walaupun kita nggak tahu ya Kak ya gitu. Tapi BTS tuh menyampaikan lagu itu agar kita punya harapan di masa depan ya kayak gitu. Mantap banget nih, thank you so much nih buat dua narasumber kita, keren banget deh pokoknya ya. Tapi sebelum itu Kak, nih aku mau juga pengen tanya karena kan tadi udah nyebutin lirik dan juga lagu-lagu yang udah kita bahas, kira-kira nih gitu ya. Dari Kak Sher dan Kak Ayu sendiri gitu tuh udah belum sih gitu nonton atau nobar gitu sih apa Yet to Come Busan gitu yang bakal tayang di bioskop itu kan udah ada rencana nobar atau gimana gitu mungkin teman-teman juga bisa komen aja gitu udah ada barengan nih Kak atau belum gitu mungkin boleh nih silakan Kak Sharon dulu aja. Iya Kak, kalau aku sendiri kebetulan karena kemarin AHC kita ngadain event nobar, jadi aku udah nonton di iya di tanggal 1 kemarin aku nonton sama Army juga teman-teman AHC di Jakarta, jadi udah nonton. Udah nonton, yang belum nonton sabar dulu, tunggu dulu, Kak Sharon nggak bakal nge-skip apa-apa. Kalau Kak Ayu gimana Nggak Kak Ayu? balas. Kalau sama kemarin juga dari Army Sulawesi ada Innobarsis tanggal 1 pas penayangan perdana itu sekitar 300 orang peserta ikutan nonton dengan Army Sulawesi. Wah, ayo siapa yang belum nonton? Hati-hati kalian kena spill. Enggak ya, kita enggak hari ini enggak spill ya. Sorry, enggak tenang teman-teman enggak kok. Yang penting ya semoga kalau dari Larisma yang belum nonton, udah nonton aja gitu ya. Takutnya ntar malah keburu ntar udah
nggak ini lagi, jadi nggak ada semangat nonton. Tapi kalau BTS mah pasti nonton lah ya kan. Ya, teman-teman yang belum nonton, pokoknya semangat habis ini nonton gitu aja. Tapi by the way kalau misal perform, kalau dari Kak Sher dan Kak Ayu gitu, perform di lagu apa yang paling Kak Sher dan Kak Ayu tunggu gitu di konser Yet to Come Busan gitu? Mungkin dari Kak Ayu boleh deh. Apa nih yang ditunggu Kalau banget? aku pasti Run BTS. Itu aku nonton 100 kali pun nggak akan bosan. Wah, itu ya ditunggu ya Kak ya, nanti Iya, benar. sangat-sangat ini. Kalau dari Kak Sharon, Sama pasti fan keren banget BTS. ya. Apa kita nonton bareng aja ya teman-teman ya? Aduh, boleh banget deh apanya. Oke, nah itu tadi ya. Semoga teman-teman menarik dan juga suka dengan obrolan kita hari ini. Anyway, thank you so much buat Kak Sharon dan Kak Iya yang udah nemenin aku juga dan teman-teman di sini ngebahas soal BTS behind the songnya BTS gitu, lagu-lagu BTS gitu yang super menarik. Udah bener-bener kayak dari awal aku juga udah excited kan dari lagunya, dan memang aku sendiri juga suka di beberapa lagu yang tadi udah aku sebutin juga. Dan teman-teman kalau tadi juga udah nyebutin adalah Run BTS juga ditungguin, lagu Life Goes On dan sebagainya. Nah itu udah bener-bener super apa ya, excited juga nih ibaratnya. Kalau memang konser Yet to Come di Busan tuh nanti teman-teman bisa nonton itu kan kayak bisa semua di request gitu kan ya. Emang super menarik deh pokoknya. Thank you juga ya buat Kak Syir dan Kak Yu udah nemenin hari ini gitu. Anyway nih teman-teman, karena kita juga udah di penghujung acara gitu kan ya. Thank you so much juga buat teman-teman yang udah ikut dari awal sampai akhir, dan Laras juga di sini senang banget teman-teman bisa aktif, teman-teman bisa sharing juga gitu. Dan karena kita hari ini udah lumayan lama ngobrolnya, udah lumayan juga ini kan udah sempat sharing-sharing. Kalau misalnya kita nggak foto kan sayang banget nih ya. Jadi sebelum kita berjumpa di lain waktu, kita foto dulu teman-teman. Jadi yuk kita on cam, dan ini bisa jadi ini nih apa ya, bahan konten teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin Insta story ya, terus di tag-nya nanti di @jurse_id, kemudian di @bts_ahc, dan juga @army.sulawesi, boleh gitu. Nah ini silakan nanti bisa jadi bahan dokumentasi teman-teman gitu. Yuk on cam dulu yuk teman-teman, biar kita bisa berfoto bersama. Yuk mana nih muka-muka yang belum nonton? Udah pada nonton belum nih? Pada on cam dulu yuk. Oke, nanti aku kasih aba-aba ya, biar teman-teman bisa bergaya dan bisa up story lucu nanti di Insta story. Oke. Oke, aku tunggu sampai 17:08 ya, 10 menit lagi teman-teman ya. Yuk, yang mau on cam bisa on cam, yang belum kayak kan biasanya kalau Zoom kayak gini kan ini ya, apalagi kan dengerin BTS sambil santai sambil rebahan. Nah ini lagi disuruh foto biasanya langsung kayak cari apa gitu. Nah nih, yuk, bisa yuk. Oke, udah jam 5:08 ya teman-teman ya. Aku bakal kasih aba-aba buat teman-teman. Kita bakal foto dulu. Oke, kita hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, thank you teman-teman yang udah join hari ini, dan juga tentunya terima kasih banyak kepada Kak Ayu dan Kak Sharon yang udah menemani obrolan kita pada sore hari ini. Dan tentunya buat teman-teman aku mau mengingatkan sekali lagi, kita nanti bakal ada presensi, jadi jangan lupa untuk mengisi presensinya. Dan juga karena hari ini sangat menarik obrolan kita, pastiin buat teman-teman bisa update Instastory-nya gitu dengan konten dengan acara di hari ini gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Dan satu lagi, Laras ada ada satu informasi yang penting, jangan keluar dulu karena buat mendengarkan lagu BTS yang super menarik dan super seru, apalagi kalau misalnya lagunya pakai bahasa Korea. Kalau teman-teman nggak tahu kan harus translate dulu, kan susah ya, ribet ya Wak ya. Jadi kalau misal pengen bisa nih bahasa Korea, nah jadi bakal ada Jurse Class gitu buat teman-teman yang pengen ikutan kelas bahasa Korea, bisa banget silahkan untuk join aja karena ini super kayak menarik, dan ini tuh udah deh pokoknya teman-teman bakal dapat bahasa Korea yang super udah lengkap. Jadi nggak usah diraguin lagi, langsung aja buat daftar ya. Nanti linknya tuh di bit.ly/daftar bahasa Korea Jurse. Pokoknya gitu tuh langsung aja di daftar ke sana gitu ya. Oke, kalau gitu thank you buat Kak Ayu dan juga Kak Sharon gitu, mungkin bisa
nggak harus live sekarang sih Kak gitu ya. Mungkin aku mau ucapkan terima kasih banyak gitu ya buat kedua narasumber kita, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Thank you teman-teman. Terima Selamat sore kasih. semuanya. Clara, Kayu, thank you.